Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, sahabat GRS Geria Rupiah Surabaya. Eh, untuk kali ini kita akan sedikit membahas tentang jin, ya, tentang jin, yang mana eh, jin ini seringkali dikait-kaitkan dengan yang namanya sihir, santet, tenun, atau penyakit-penyakit yang istilahnya tidak terdeteksi oleh medis. Nggak tahu tidak terdeteksinya itu karena memang alatnya kurang memadai, atau memang betul-betul tidak terdeteksi. Dan kemarin juga muncul beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kita tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i, yang artinya kurang lebih barang siapa yang mengaku melihat jin, maka kami batalkan penyaksiannya. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita buka Maktabah Samilah, ya. Kita buka di sini tafsir Jalalain. Kita akan terlebih dahulu membahas tentang jin dari sisi bahasa. Okay. Terkadang sebagian orang masih bingung membedakan antara jin, iblis, dan setan. Ya, kita akan bahas satu-satu. Kita bahas tentang jin. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nah, di dalam ayat tersebut ada kata jannah. Jannah, kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain, artinya adalah atlama. Kalau di tafsir lain ya kurang lebih sama. Kalau di Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ghatta alaihi wa atlama, jadi gelap. Kata jin ini ya berasal dari kata jannah ini, termasuk kata janin itu juga dari kata jannah ini. Janin itu ya bayi yang masih ada dalam perut itu. Majnun, nah, itu juga diambil dari kata jannah. Dari kata jannah lalu muncullah kata jin. Berarti jin itu adalah suatu makhluk yang diakui keberadaannya, memang betul-betul ada. Bahkan jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Cuma gelap atlama, yaitu tadi gelap artinya tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi keberadaannya diakui, cuma tidak bisa dilihat oleh mata. Gitu nggih. Lah terus perbandingannya apa? Perbandingannya seperti listrik. Jadi kabel itu ada
setrumnya atau tidak, ada listriknya atau tidak, itu tidak bisa dilihat. Oke. Tapi kalau pas ada setrumnya jenengan pegang, wah ya itu ya jadi masalah itu nanti. Perbandingannya itu. Jadi memang ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi keberadaannya diakui. Contohnya yaitu tadi jin, termasuk listrik, setrum, udara itu. Udara termasuk virus, apalagi kuman dan lain-lain. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi keberadaannya diakui. Jadi bukan berarti sesuatu yang tidak bisa dilihat itu berarti tidak ada. Ya, jin itu ada. Allah menceritakan bahwa jin ada. Rasul juga menceritakan bahwa jin itu ada. Dan kenyataannya juga ada. Dan kita mengimani itu walaupun kita tidak bisa melihat. Itu nggih. Nah, adapun kata iblis, ya, iblis ini sedikit diulas saja. Ini ya seseorang dari bangsa jin, seseorang dari bangsa jin yang sebagian riwayat namanya adalah Haris atau Azazil. Dia menolak sujud kepada Nabi Adam, maka dia dijuluki iblis. Artinya seorang makhluk Allah yang putus asa dari rahmatnya Allah. Nggih. Iblis itu ya cuma satu itu tok. Walaupun jumlahnya jin mungkin miliaran, mungkin triliunan, mungkin kalau disensus ya. Yang disebut iblis itu ya cuma yang itu, jin yang tidak mau sujud pada Nabi Adam itu. Kalau ada jin-jin lain ngaku bahwa dirinya adalah iblis dan lain-lain, itu ya hanya sekedar pengakuan. Hanya sekedar pengakuan. Atau bisa jadi karena memang dia mengikuti jejak iblis, sehingga dia menamakan dirinya juga iblis. Bisa juga seperti itu. Itu ya hak mereka lah, hak mereka. eh, Kata iblis ini juga banyak kita jumpai di Al-Quran, yang mana biasanya kalau kalimatnya adalah iblis, katanya adalah iblis, maka konteksnya biasanya adalah membahas suatu keputusasaan dari seorang makhluk dari bangsa jin dari rahmatnya Allah. Tapi kalau konteksnya adalah eh, suatu makhluk yang begitu jahat kepada manusia, maka biasanya di dalam ayat itu ditulis dengan setan, ya, ditulis dengan setan. Coba kita lihat di ayat yang lain. Ini, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaiton. Nah, ini konteksnya tertulis setan ya. Wahai anak Adam, manusia, jangan sampai kalian dirusak oleh setan, disesatkan oleh setan. Jadi konteksnya adalah makhluk yang jahat kepada manusia. Setan ini ya iblis itu, yang tidak mau sujud itu, dibantu oleh keturunannya, ya, dibantu oleh keturunannya, seperti dijelaskan di surat Kahfi itu. Jadi jangan sampai kalian disesatkan, dirusak oleh setan, sebagaimana dulu setan sudah berhasil mengusir
dua orang tua kalian dari surga. Ini ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima. Nah, kemudian yang jadi bahasan kan ini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu ya iblis itu, dan kabilahnya, kabilah ini bisa bermakna keturunan, ya, itu bisa melihat kalian, yang mana kalian tidak bisa melihat pada mereka. Nah, ini dari ayat inilah Imam Syafi'i mengatakan man za'ama annahu yarol jin abtolna sahadatahu. Ya, jadi barang siapa yang mengaku melihat jin, maka kami batalkan penyaksiannya atau syahadatnya, illa an yakuna nabiyan, kecuali kalau dia adalah seorang nabi. Nah, ini perbandingannya ayat ya di surat Al-Kahfi. Wa id qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi kalau kaitannya dengan apa? Pembangkangan dia biasanya ditulis dengan kata iblis. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan kejahatan iblis ini terhadap manusia biasanya ditulis setan. Ya, seperti ayat tadi la yaftinannakumus syaiton. Lah, iblis ini adalah dari bangsa jin. Ya, fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Jadi dia bangsa jin. Jadi salah seorang dari bangsa jin. Berarti jumlahnya jin itu banyak. Lah, itu ada satu jin yang menolak sujud kepada Nabi Adam, kemudian dijuluki iblis. Kemudian tidak mau tobat, malah permusuhannya terhadap Adam semakin berkobar, maka dia disebut setan. Ya. Kemudian di sini ada teguran dari Allah juga terhadap kita. Afatat taqidunahu wa dzurriyyatahu auliya min duni wa hum lakum adu bi salid dolimina badala. Apakah kalian mau memperlakukan si iblis ini? Jadi iblis, setan itu orangnya sama, ya, orangnya sama. Ya. Apakah kalian mau mengambil kekasih si iblis ini beserta keturunannya dari selainku Allah, sementara dia adalah musuh bagi kalian? Nah, kalau sampean melakukan seperti itu, kalau kalian melakukan seperti itu, berarti kalian melakukan suatu kedoliman. Ya, artinya iblis dan keturunannya yang seharusnya kalian jadikan musuh, lah kok malah kalian jadikan kekasih. Itu dolim namanya. Lah, dolim sendiri itu adalah wat'us syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita kembali lagi ke ayat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jadi dia, setan atau iblis, dan kabilahnya, kalau di ayat lain ditulis keturunannya, itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, pembahasannya adalah
apabila ada orang yang mengaku melihat jin, ini ada beberapa kemungkinan. Ya, beberapa kemungkinan. Ya, pertama, sebenarnya dia tidak melihat, tapi ngaku-ngaku melihat. Berarti dia bohong. Ya, sebenarnya tidak melihat, tapi mengaku bisa melihat. Berarti dia bohong. Ya, untuk kepentingannya sendiri, mungkin biar dianggap sakti atau biar disegani di tempat itu oleh orang-orang sekitar, atau memang ada indikasi mau nipu orang, ya, nakut-nakuti orang, terus melakukan praktek pengobatan yang sifatnya tipu-tipu, gitu ya. Ini yang sedang marak sekarang itu di perdukunan, ya. Kemungkinan yang kedua, eh, dia mengaku melihat jin, tapi tidak dalam bentuk asli, ya, tidak dalam bentuk asli. Kemungkinan ketiga, dia ngaku melihat jin dengan bentuk asli, ya, dengan bentuk asli. Lah, yang akan kita bahas di sini adalah yang betul-betul bisa melihat jin dan dia ngaku bisa melihat jin. Nah, cuma dengan bentuk asli atau dengan tidak bentuk yang asli. Oke. Lah, orang yang bisa melihat jin ini juga ada beberapa sebab. Ya, ada beberapa sebab. Pertama, eh, dia melakukan ritual-ritual atau wirid-wirid bid'ah, zikir-zikir bid'ah, sehingga dia didatangi oleh jin, kemudian jinnya ya mau berteman dengan dia. Oke. Nah, ini kalau caranya seperti ini jelas dosa. Melakukan ritual-ritual mengundang setan, biasanya ya ini ritual musyrik, minimal bid'ah. Sehingga setan mau bekerja sama dengan dia, terus dia diperlihatkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia normal. Nah, ini kalau seperti ini dosa seperti ini, nggih. Karena melakukan praktek perdukunan, praktek sihir dan lain-lain. Ini dukun yang asli loh ya, bukan dukun yang tipu-tipu. Kemungkinan kedua, dia bisa melihat jin itu karena leluhurnya. Artinya begini, leluhurnya dulu itu adalah seorang dukun asli, memang penyihir asli, ya, tukang santet asli, bukan yang sulapan, itu bukan. Kemudian leluhurnya sudah meninggal, jinnya belum meninggal, sehingga turun ke anak turunnya itu, ke anak cucunya, sehingga eh, tanpa melakukan ritual apapun dia bisa melihat jin, itu bisa. Ya, lah tinggal ini si anak cucunya ini ada mungkin respon ketakutan, ya, respon ketakutan, ya. Terus dia berusaha cari tukang ruqyah biar tidak bisa lihat jin lagi. Ada juga yang responnya malah seneng. Alhamdulillah aku dapat ilmu titisan dari leluhurku. Terus akhirnya melakukan praktek perdukunan juga. Ini masalah ini. Ya, ini juga masalah. Kemungkinan ketiga, orang yang bisa melihat jin itu adalah
orang yang menjadi korban sihir, ya, menjadi korban sihir. Ini bisa melihat jin biasanya. Kalau sihirnya ya lumayan tingkat tinggi lah, dan belum diobati atau sudah diobati tapi belum tuntas. Ini kadangkala melihat jin ini, ya. Atau bisa juga tanpa ritual musyrik, ya, tidak ada dari garis keturunan, dia juga tidak disihir, tapi dia orang solih, orang yang baik, ya, orang yang baik. Kemudian bangsa jin yang punya kewajiban ibadah itu ngikuti dia. Ada kemungkinan seperti itu karena pengen belajar agama. Ada kemungkinan seperti itu. Ini orang baik, ya, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko, ya, tidak melakukan ritual kemusyrikan, ya, orangnya lurus, jujur, baik, sehingga jin-jin itu malah ikut dia, pengen belajar agama. Apalagi orangnya pinter ngaji, ya, pinter ngaji, ulama atau kiai, ini ada kemungkinan punya murid jin, entah dia menyadari atau tidak menyadari. Itu nggih. Atau kemungkinan berikutnya adalah seseorang itu merusak tempat tinggalnya jin, kemudian dia diganggu jin. Ya, seperti ada sebuah hadis, ada larangan untuk kencing di lubang, karena lubang itu tempatnya jin. Berhubung dia kencing di situ, jinnya tidak terima, nah akhirnya masuk balas dendam ke orang yang mengencingi rumahnya itu, ya, masuk memanipulasi pandangannya sehingga dia kelihatan yang aneh-aneh, sehingga dia terteror dengan itu, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Itu nggih. Itu beberapa kemungkinan kenapa manusia yang bukan nabi bisa melihat jin. Nggih. Kalau nabi, nah jelas bisa nabi. Nggih. Nah, coba kita cari tentang ucapannya Imam Syafi'i. Nah, ini, ya. An Rabi Sami'tu Syafi'i yaqul. Ini kita ambil dari kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab syarah dari kitab hadis Sahih Bukhari, ya. Jadi An Rabi Sami'tu Syafi'i yaqul, dari Rabi aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu yarol jin abtolna sahadatah. Jadi barang siapa yang mengaku bahwa dirinya bisa melihat jin, maka kami batalkan syahadatnya. Illa an yakuna nabiyya, kecuali kalau dia seorang nabi. Lumrah lah kalau nabi bisa melihat jin. Ini dari sisi mukjizat, seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, apalagi Nabi Sulaiman, ya, Nabi Nuh. Bahkan Nabi Musa, Nabi Nuh itu malah bisa komunikasi dua arah dengan iblis. Iblis, ya, kelasnya ya memang ya segitu, ya. Jadi yang ganggu ya bukan jin-jin kroco-kroco, itu bukan, ya. Kemudian kita baca, ya. Nih, wa hadza mahmulun ala man yabda'i ru'yatahum ala suwarihimul lati kuliku alaiha. Jadi ucapan Syafi'i ini pengertiannya adalah orang yang mengaku bisa melihat jin dengan bentuk asli,
ya, dengan bentuk asli yang mana bangsa jin diciptakan dengan bentuk itu. Itu yang dibatalkan syahadatnya. Nggih. Nggih. Kalau jenengan tanya seseorang itu, sampean melihat jin itu dengan bentuk apa? Tinggal ditanya aja. Kalau dia mengatakan, wah bentuk asli itu, bentuk asli, lah maka orang itu bisa dibatalkan syahadatnya. Kenapa? Karena melanggar ayat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nggih. Jadi kalau ada orang melihat jin, ngaku melihat jin dengan bentuk asli, nah, ya itu yang perlu diwaspadai. Berarti dia sudah menyelisihi suatu ayat Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Nah, kemudian pembahasan kedua adalah ini, wa amma manidda'a annahu yarosai'an minhum ba'daan tatawwaro ala suwarin satta minal hayawan fala yakdah fi. Tapi kalau orang itu mengaku melihat sesuatu dari bangsa jin setelah bangsa jin itu berubah bentuk atau membo, ya bahasa Jawanya membo, berubah bentuk ke bentuk yang lain dari makhluk hidup, bisa membo jadi manusia, membo berubah bentuk jadi ular, jadi tikus, jadi anjing gitu. Kalau seperti itu bukan dalam bentuk asli, maka syahadatnya tidak bisa dibatalkan. Ya, syahadatnya tidak bisa dibatalkan. Apa bisa jin berubah bentuk jadi manusia? Bisa, ya bisa. Itu di kisah sebelum perang Badar itu iblis ya berubah menjadi bentuk manusia, terus ngompor-ngompori orang Quraisy termasuk Abu Jahal untuk memerangi Nabi. Ada juga bentuk ular. Waktu itu perang Khandaq, ada manten baru pulang ke rumah, nah, terus di rumah ternyata ada ular. Ternyata itu adalah ular jin dan lain-lain. Jadi kalau itu bukan bentuk asli dan ada seseorang bisa melihat, nah itu ya tidak bisa dibatalkan syahadatnya, enggak bisa. Karena bisa jadi matanya dia itu yang disihir. Yeah. Matanya dia itu yang disihir. Nah, ini waqat tawa rodat al ahbaru bitatawurihim visuar. Jadi banyak sekali hadis-hadis, cerita-cerita tentang bagaimana bangsa jin itu mengubah bentuk dirinya ke bentuk yang lain. Kalau di Indonesia ya bentuknya ya mungkin apa? Yes, macam-macam itu tadi. Pocong, kuntilanak, ya seperti di gambar-gambar inilah, ya. Ya. Nah, eh, perubahan bentuk jin dari bentuk asli ke bentuk yang lain ini seperti sihir, ya. Mereka baca mantra-mantra atau gimana gitu biar orang yang melihat itu tersihir matanya, ya, tersihir matanya. Kenapa? Karena ada istilah begini, seseorang itu tidak bisa mengubah bentuk aslinya ke bentuk yang lain kecuali dengan sihir. Nggih.
Misalkan saya tangan saya begini, kepala saya ya begini, ya, bentuk badan saya ya begini. Misalkan saya berubah menjadi harimau, misalkan, ya. Kalau saya berubah menjadi harimau dan itu berubah betul, tidak pakai sihir, bukannya berubah malah saya yang mati. Kenapa? Karena pertama, struktur tulang saya harus berubah, ya kan? Struktur tulang saya harus berubah. Kemudian saraf-saraf saya harus berubah, ya. Jantung saya juga berubah, ya. Pembuluh darah saya berubah. Belum nanti kulit saya berubah. Ya nggak jadi berubah, tapi malah mati itu, ya. Jadi sebenarnya jin yang mengubah bentuknya jadi ular, macan, atau pocong, kuntilanak, apa genderuwo atau apa, itu menggunakan sihir, ya, agar matanya orang yang melihat itu terkelabui. Kalau berubah bentuk betul, nah itu pasti mati malah, tidak bisa, itu ya, tidak bisa. Lah, adapun orang yang melihat bentuk jin yang tidak dalam bentuk aslinya, ya itu ada kalanya dia adalah, ya, korban istilahnya. Ini perlu ditolong, nggih, perlu ditolong, dibantu, diruqyah mungkin agar tidak bisa melihat lagi. Yang kedua, ada kalanya dia mempraktekkan amalan-amalan syirik, amalan-amalan bid'ah sehingga bisa melihat jin walaupun tidak dalam bentuk aslinya. Maka orang semacam ini disuruh tobat, nggih. Karena bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan dan keturunannya itu tidak boleh. Ada kalanya ini adalah penipu, nggih. Penipu atau mungkin, ya, misinya neror dulu. Jadi ada orang datang ke rumah sampean, tahu-tahu bilang di pojokan rumah ada macan putih, ada buaya putih, ada genderuwo, ada apa, nah itu. Nah ini biasanya unsurnya adalah menipu, biar tuan rumahnya ketakutan terus minta tolong kepada dia, nggih, minta tolong kepada dia. Nah, akhirnya tipu-tipunya dimulai, beli minyak harganya 10.000 eceran di pinggir jalan itu, nah nanti dijual 3 juta, ya. Nanti, ya, pakai sulapan seperti yang baru heboh kemarin-kemarin itu, ya. Jadi perlu diwaspadai. Cukup ya, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.